คิดว่าถูกแล้วเหรอวะปกติเราก็มีเรื่องไปทั่วอยู่แล้วจะได้เงินหรือไม่ได้มันต่างกันตรงไหนวะเพื่อนมึงอะมีสันดานไม่ดีอยู่ดีๆมันก็ไปต่อยคนอื่นโดยที่ไม่มีเรื่องมาก่อน ส่งเพื่อนมึงที่ชื่อไอ้สองมาซะกูจะให้โอกาสพวกมึงกลับบ้านโดยไม่ต้องเจ็บตัว Halo guys, bagaimana nih kabarnya kaum rebahan? Mendingan kita sambil nonton alur cerita film My Friend. Let's go mama. Song adalah murid baru di sekolahnya, tak sengaja melihat sebuah perkelahian ketika ia sedang menuju sekolahnya. Ketika ia sedang asik melihat perkelahian tersebut, tiba-tiba ada seorang wanita yang menarik tangan Song dan membawa Song jauh dari sana, dengan alasan agar Song tak terkena imbas dari perkelahian itu. Sesampainya di sekolah, Song berkenalan dengan wanita itu dan ternyata wanita itu bernama Nem. Nem juga menceritakan bahwa apa yang Song lihat merupakan geng spam, geng yang paling terkenal dan paling ditakuti di sekolahnya. Geng spam sendiri diketuai oleh Gan yang ternyata berasal dari keluarga yang berada. Namun kedua orang tuanya ini lebih mementingkan pekerjaan ketimbang dirinya. Itulah alasan yang menjadikan Gan seorang bad boy dan suka berkelahi demi membela teman-temannya. Dan Gan ini adalah seseorang yang sangat Nem benci karena dianggap sebagai penyebab kematian kakak kandungnya. Dan di sekolahnya juga Song ini berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Deo. Dan diketahui kalau si Song ini sangat menyukai Deo sejak pandangan pertama. Ketika Song berada dalam toilet, tiba-tiba ada dua orang siswa yang menghampirinya dan langsung mengancamnya. Mereka meminta Song agar menjauhi Deo karena Deo adalah miliknya. Gan tiba-tiba datang ke toilet itu. Dua orang siswa tadi yang melihat Gan seketika itu pergi begitu aja. Ketika Song sedang berada dalam perjalanan pulang, Song melihat geng spam yang sedang bermain bola. Tanpa disengaja, salah satu anggota geng spam menendang bola dan ternyata bola itu mengarah kepada Song. Song kemudian menangkap bola itu dan menendangnya kembali ke arah geng spam. Tak disangka ternyata bola itu mengenai wajah dari salah satu anggota geng spam sampai mengeluarkan darah. Seketika itu Song takut karena geng spam menghampirinya dan bahkan salah satu anggota geng spam hampir menghajarnya. Namun di sini Gan selaku ketua geng spam mencegahnya dan Gan juga bahkan mengajak Song untuk bermain bersama mereka. Usai bermain bola, Song berkenalan dengan seluruh anggota geng spam. Tiba-tiba Bir selaku musuh bebuyutan Gan datang bersama dua orang temannya dan langsung mengajak Gan untuk berkelahi. Akhirnya Gan dan Bir pun berkelahi di tempat itu. Song yang semasa hidupnya belum pernah berkelahi cuman bisa bengong melihat perkelahian itu. Gan ternyata berhasil mengalahkan Bir dan Bir berjanji akan balas dendam suatu hari nanti. Ketika sampai di tempat tinggalnya, Song melihat saudara perempuannya yang bernama Nu membawa seorang lelaki masuk ke dalam tempat tinggalnya. Song yang sedih akhirnya merenung di sebuah jembatan sampai larut malam. Kemudian Song menelpon Gan dan ingin ikut gabung bersama mereka malam itu. Akhirnya Song pun ikut geng spam ke sebuah klub malam. Nah di sana Song terlihat kaku banget nih karena semasa hidupnya dia belum pernah sama sekali ke tempat seperti itu. Di sisi lainnya ternyata salah seorang anggota geng spam ini dipalak oleh preman di klub malam itu. Gan yang melihat kejadian itu kemudian menghampiri para preman itu dan menghajarnya sampai babak belur. Song pun ditawarin untuk masuk ke geng spam. Meski tahu kehidupannya bakal berubah setelah ia bergabung bersama mereka, namun Song ini tetap memutuskan untuk bergabung bersama geng tersebut. Uniknya ketika Song akan bergabung bersama geng tersebut, Song harus mengikuti tradisi keanggotaan baru. Song harus menukar celana dalamnya dengan celana dalam salah satu anggota geng spam. Meskipun dengan rasa malu-malu, akhirnya Song ini mau menukar celana dalamnya dengan celana dalam milik Nick. Song pun akhirnya resmi menjadi anggota geng spam. Seiring berjalannya waktu, ternyata Song ini bisa menjalin hubungan yang baik dengan semua anggota geng spam. Suatu hari ketika pulang sekolah, Gan melihat Nem dihadang oleh para preman yang merupakan teman-teman Bir.
Seketika itu Gun langsung mencoba menyelamatkan Nem. Terlihat juga di situ ada Bir, namun di situ Bir bukannya untuk melawan Gun, justru ia membela Gun dan membantu Gun. Meski harus melalui kejar-kejaran dengan para preman itu, akhirnya Gun berhasil menyelamatkan Nem. Namun di sini Nem bukannya berterima kasih, malah pergi gitu aja dengan muka jengkel. Sesampainya di rumah, ibunda Nem ini menceritakan kejadian yang sesungguhnya tentang kematian kakak kandungnya Nem. Ternyata kakak kandungnya Nem ini merupakan pecandu berat narkoba. Suatu ketika dia dihadang dan dihajar oleh gerombolan bandar narkoba. Gun yang saat itu coba membantu sudah terlambat karena kakak kandung Nem ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ibunda Nem yang tidak mau anaknya terlihat kotor seolah-olah merekayasa sebuah cerita tentang Gun yang telah membunuh kakak kandungnya. Nem merasa sedih dan menyesal karena telah menganggap Gun yang tidak-tidak. Di situ Nem ini pengen memperbaiki hubungan dengan Gun. Hari-hari Song pun terasa berbeda. Yang awalnya ia tak memiliki siapa-siapa, kini ia memiliki para sahabat-sahabat yang mau menerima dia apa adanya. Suatu malam ketika mereka hendak ke klub malam, Song ini melihat seorang pria yang merupakan kekasih saudara perempuannya tadi bersama wanita lain. Song marah kemudian menghajar pria itu habis-habisan. Dan di sini seluruh anggota geng Spam pun ikut membantu Song. Namun tidak dengan Nick. Nick ini adalah anggota geng Spam yang sangat penakut. Dia malah masuk ke dalam mobil dan menyalakan lagu DJ sekencang-kencangnya. Alah ya boy, mantap. Ketika mereka sedang berkelahi, tiba-tiba polisi datang ke tempat itu. Semua anggota geng Spam mencoba melarikan diri, namun ternyata mobilnya Gun ini dikunci dari dalam sama Nick. Dan Nick pun tidak bisa mendengar mereka karena Nick sedang asik nge-DJ Tarik Si Semongko. Ya, akhirnya mereka pun masuk sel nih. Nah, di dalam sel tersebut mereka hampir berselisih nih. Persahabatan mereka hampir hancur. Salah seorang anggota geng Spam yaitu Kla menganggap Nick tidak berguna dan Nick adalah orang yang sangat penakut. Nick tidak pantas di geng tersebut. Namun di sini seluruh anggota geng Spam ini membela Nick dan berkata bahwa Nick adalah teman mereka semua. Tak lama setelah itu mereka ini akhirnya dibebaskan karena ditebus oleh orang tua masing-masing. Terlihat semua orang tua dari mereka datang, namun tidak dengan orang tua Song, Gun, dan Todd. Yang datang cuman manajer ayahnya Gun aja. Gun yang sedih kemudian mengajak Song dan Todd untuk menginap di rumahnya. Ketika sedang menginap di rumah Gun, tiba-tiba Nem menelpon Song dan mengajaknya pergi ke pesta ulang tahun Deo. Sesampainya di pesta ulang tahun tersebut, Song kemudian mencari Deo dan ingin memberikan kejutan kepadanya. Namun di sini Nem mengatakan bahwa Deo sedang bersama kekasihnya. Song yang mengetahui Deo telah memiliki kekasih akhirnya kecewa dan melampiaskannya kepada alkohol. Di sisi lain, Todd dibayar oleh seorang wanita untuk menghajar pria yang tidak dikenal. Kemudian Todd pun mengajak Song untuk menjalankan aksinya itu. Song yang kala itu tengah mabuk berat menghajar pria itu sampai babak belur. Dan di sini Todd ternyata menampar seorang wanita yang kala itu bersama pria tersebut. Gun yang melihat kejadian itu langsung membawa mereka pergi dari sana. Di sini Gun terlihat sedikit kecewa kepada Todd karena mau dibayar untuk menghajar seseorang. Dan Gun juga meminta kepada Todd untuk tidak melakukan hal itu lagi. Jika Todd butuh uang, Todd tinggal bilang ke Gun, maka Gun akan memberinya. Namun di sini ternyata Todd tidak terima dengan ucapan Gun. Todd berkata bahwa ia memang butuh uang, tapi ia harus mencarinya dengan hasil keringatnya sendiri. Todd kemudian keluar dari mobil dan melepaskan semua pakaian milik Gun. Kemudian dia pergi meninggalkan mobil tersebut. Keesokan harinya, beberapa orang tak dikenal menghampiri anggota geng Spam. Ia kemudian berkata jika mereka ingin temannya selamat, maka mereka harus datang malam ini ke stadion. Kla kemudian langsung pergi bersama seorang temannya untuk menyelamatkan Todd. Sedangkan Arm ditugaskan untuk memberitahu Gun kejadian itu. Gun yang mengetahui hal itu kemudian mengatur rencana untuk menyelamatkan Todd. Di situ terlihat Bir sedang menguping pembicaraan mereka.
Tiba-tiba Nem datang dan mencegah Gun untuk melakukan aksi itu. Nah, namun di sini Gun ini bersikukuh untuk menyelamatkan Todd dengan alasan demi persahabatan. Malam harinya, geng Spam datang ke stadion itu dan mereka melihat Todd yang sudah babak belur disandra oleh geng The Night Bazaar. The Night Bazaar sendiri adalah geng terbesar di Thailand. Geng Spam terkejut ketika melihat ternyata lawan mereka puluhan kali lipat lebih banyak dari mereka. Namun di sini mereka ini tidak mundur, mereka tetap bersikukuh untuk menyelamatkan Todd. Tiba-tiba Bir datang membawa pasukannya untuk membantu Gun menyelamatkan Todd. Bir juga berkata kepada Gun bahwa ia selama ini telah mengagumi Gun. Ia kagum kepada Gun karena selama ini tidak pernah menggunakan senjata tajam saat berkelahi. Nah, dan di sini kita akan diperlihatkan sebuah pertempuran yang sekilas mirip Crow Zero. Mereka harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Todd. Di situ terlihat Gun yang sudah tak berdaya tetap berusaha melawan ketua dari geng The Night Bazaar. Pertempuran malam itu pun berakhir. Mereka semua berhasil menyelamatkan Todd meski mereka semua harus babak belur. Terlihat di situ ada Bir yang tengah bergabung bersama mereka di sebuah jembatan. Bir mengatakan bahwa ia ingin menjadi salah satu anggota geng Spam. Seluruh anggota geng Spam pun menyambut Bir dengan baik. Mereka juga berterima kasih kepada Bir karena telah membantu mereka menyelamatkan Todd. Song yang merupakan anggota terakhir di geng Spam mengajak Bir menukar celana dalamnya dengan celana dalam milik Song. Nah, namun di sini semua anggota geng Spam tertawa dan berkata bahwa Song telah dikerjai oleh Nick. Mendengar nama Nick, Kla langsung sedih dan sangat rindu kepada Nick. Keesokan harinya, Kla menghampiri Nick yang kala itu tengah duduk sendiri di tepi sungai. Nick yang melihat Kla kemudian lari, dan Kla kemudian mengejar Nick dan memeluk Nick sambil meminta maaf kepadanya. Gun menemui juniornya yang bernama Ellie di sebuah kafe. Diketahui bahwa Ellie ini adalah orang yang sangat menyukai Gun. Ellie mengajak Gun untuk menghitung mundur malam tahun baru. Nem yang kala itu tengah berada di tempat yang sama dengan mereka, kemudian pulang dengan rasa cemburu. Sesampainya di rumah, Nem terkejut ketika melihat Gun ternyata sudah ada di rumahnya. Ibundanya berkata bahwa ia akan sangat bahagia jika bisa memiliki seorang anak yang seperti Gun. Nah, di situ Nem nih dengan gaya manjanya berkata bahwa dia tidak mau. Ada scene di mana Gun dan Nem tengah mendorong gerobak di tepi jalan. Nah, di sana Nem berkata bahwa ia cemburu melihat Gun bersama wanita lain. Nah, diketahui dari sini bahwa ternyata si Nem ini udah mulai mencintai si Gun. Pada malam tahun baru, Gun ini hendak menempati janjinya bertemu dengan Ellie. Namun di sini geng Spam meminta Gun untuk menghitung mundur waktu malam tahun baru bersama mereka. Gun pun akhirnya menghitung mundur waktu malam tahun baru bersama geng Spam dan Nem. Di tempat lain ada si Ellie nih yang tengah sedih karena nungguin si Gun ternyata nggak datang-datang. Usai perayaan bersama geng Spam, Gun berniat menepati janjinya untuk bertemu dengan Ellie. Di parkiran, Nick diejek oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian mereka nggak terima dan menghajar orang itu. Gun yang melihat perkelahian tersebut akhirnya membantu geng Spam. Namun ternyata salah seorang dari mereka menusuk perut Gun. Namun di sini Gun ini tidak memberitahu geng Spam bahwa ia sedang tertusuk. Bahkan si Gun ini melanjutkan perjalanannya untuk menemui Ellie. Ellie yang melihat Gun datang sangat bahagia karena Gun ternyata menepati janjinya. Ketika keluar dari mobil, Gun sudah tak tahan menahan rasa sakitnya dan ia pun langsung tak sadarkan diri. Seketika itu Ellie langsung menangis ketika melihat Gun pingsan dengan perut yang berlumuran darah. Gun pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ellie yang mengantarkan Gun memegangi tangan Gun dengan harapan Gun tetap kuat. Seluruh teman-teman Gun termasuk Nem datang ke rumah sakit itu untuk menjenguk Gun. Selang beberapa waktu kemudian, orang tua Gun pun datang ke rumah sakit itu. Terlihat mereka begitu sangat menyesal karena selama ini tak pernah mempedulikan anaknya.
Mereka justru sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Semua orang yang ada di rumah sakit itu menangis ketika melihat Gun sudah tiada. Nem bahkan marah ke semua anggota geng Spam termasuk Song. Si Nem ini marah karena kenapa hal seperti ini sampai terjadi kepada Gun, sedangkan Gun selalu membantu mereka saat mereka kesulitan. Song yang tak kuasa menahan sedihnya kehilangan sahabat terbaiknya kemudian mencari pelaku penusukan Gun itu. Kemudian seluruh anggota geng Spam pun mengikuti Song. Setelah berputar-putar mencari pelaku penusukan itu, akhirnya Song menemukan orangnya. Dan ternyata guys, orangnya itu adalah salah satu anggota geng The Night Bazaar. Namun Song ini udah terlanjur emosi, dia nggak peduli geng sebesar apa, tetap akan menghajar orang itu. Nah di sini ketua geng The Night Bazaar ini sudah tidak mengakui anggotanya dikarenakan dia berkelahi menggunakan senjata tajam. Di sini kita bisa melihat Song begitu marah dan emosi kepada orang itu. Bahkan Song ini menghajarnya dan menusuk telinganya menggunakan obeng yang dia tusukkan ke perut Gun. Nah selang beberapa menit kemudian polisi datang ke tempat itu untuk melerai perkelahian. Song sangat bangga kepada Gun dan sangat berterima kasih karena selama ini telah membuat hidupnya berubah. Dari awalnya yang dia cupu, yang dia nggak bisa berantem, sampai akhirnya seperti ini. Oke guys, jadi di film ini banyak sekali pesan moral yang dikatakan langsung oleh pemeran utamanya yaitu Gun, yang diperankan oleh Mario Maurer. Jadi untuk kalian yang penasaran dan suka filmnya, silahkan tonton langsung film ini yang berjudul My Supreme. Semoga kalian suka. Sampai bertemu kembali di film-film berikutnya. See you, goodbye.